Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Wahyudin. Saya sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sesuai tema dan materi pada semester 2. Terlebih dahulu, saya izin memperlihatkan ini sebagai tanda bukti bahwa saya akan melaksanakan ujian kinerja pada PPG PAI Daljab 2022. Mohon maaf sebelumnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan dan dari segi sarana dan prasarana yang dalam keadaannya seperti ini, karena berhubungan di sekolah kami sedang mau ada rencana rehabilitas bangunan, dan ini sebagian tenda kelas yang dipakai sama kelas yang lain, dan insya Allah nanti saya akan melaksanakan pembelajaran di ruang perpus. Baik, mungkin sebagai tanda perkenalan awal untuk video praktek pembelajaran ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar agama ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah siap belajar? Oke. Siap? Sebelum mengawali masuk ke tahap berikutnya, seperti biasa kita berdoa. Siapa ketua kelas ini? Siapa? Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompak semuanya, sehat semuanya. Baik anak-anak dulu, pada pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Pada semester kedua, ini waktu tahun kemarin, kita belajar tentang apa? Kisah Nabi dan Rasul. Nah, sekarang untuk semester 2 ini di kelas 5 itu belajar tentang Al-Quran. Terutama kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Ma'un. Apa coba hubungannya dengan materi yang tahun lalu atau semester lalu? Ada yang tahu? Sekarang kita belajar tentang Al-Quran. Kaitannya itu adalah karena kenapa? Karena kisah para nabi dan rasul itu, nah betul itu kaitannya, betul. Sekarang ya, dua adu filter. Jadi itu kaitannya anak-anak ya. Jadi karena semua kisah para nabi dan rasul ada di dalam Al-Quran, jadi sumber utamanya itu adalah Al-Quran. Anak-anak, ini begini ya. Untuk pembelajaran kali ini kita belajar Quran surat Al-Ma'un
diharap semua siswa dapat mengetahui makna dan bisa membaca. Nanti Bapak kalau misalkan melontarkan pertanyaan atau mengevaluasi yang bisa menjawab, Bapak kasih hadiah. Ya. Ini hadiahnya atau reward. Rewardnya Bapak kasih piala. Pialanya ini snack. Ya. Kok ketawa? Ya anggaplah ini sebagai piala. Kalau nanti ada yang siswa bisa menjawab, apalagi evaluasinya nilainya bagus, Bapak kasih permen. Atau Bapak misalkan kalau menunjukkan ini apa artinya, ini apa hukum bacanya, Bapak nanti kasih permen satu. Jangan ketawa, ini lumayan menjawab. Nah, bagi yang siapa menjawab hukum-hukum dan artinya dengan lengkap, Bapak kasih sniper. Ya, siap belajar? Oh ya, baik. Sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran semua siswa ya. Ada yang terlewat di sini. Kelas 5 hadir semuanya tidak? Untuk mempersingkat, siapa yang tidak hadir? Satu dulu. Urdi tidak hadir. Siapa lagi terus? Agiatul. Kenapa? Sakit apa? Pusing-pusing. Ya kita doakan semoga cepat sembuh ya. Asal jangan sampai sakit hati. Kalau sakit hati itu berbahaya. Anak-anak tolong dengarkan. Kita belajar tentang Quran surat Al-Ma'un. Di dalam pembelajaran ini perlu kalian ketahui apa saja yang akan kita pelajari dan bagaimana belajarnya. Yang perlu kalian ketahui dalam pembelajaran PAI itu, pertama kalian harus tahu KKM, ya. Nah, harus tahu KKM. Maksudnya begini ya, tahu nggak kalian KKM? Tidak. KKM itu kriteria ketuntasan minimal lebih baik, dan Bapak diharapkan di kelas 5 semua siswa harus mencapai nilai 76, ya, 76, tidak boleh tidak kurang dari 76. Kalau nanti semua siswa atau ada salah satu siswa yang nilainya kurang dari 76, misalkan 75, 74, rata-ratanya 75, 74, itu tidak naik. Nanti kelas 2 tidak akan bisa naik ke kelas 6. Kalau rata-ratanya di bawah 76. Pak, nah, nanti dalam belajar kita bersama-sama membaca dulu surat Al-Ma'un. Bacaannya harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bapak sarankan kemarin yang memiliki buku Iqra yang ada namanya di bawah atau Al-Quran, bagi yang membawa Al-Quran harus mempunyai itu ya. Nah, atau nanti bisa dilihat di buku paket siswa masing-masing. Dan nanti Bapak tayangkan di depan, kita baca bersama-sama. Ya? Ya. Setelah dibaca, kita bedah artinya. Arti dalam surat Al-Ma'un apa? Jadi, tugas kita membaca surat Al-Ma'un dengan benar sesuai ilmu. Ini semacam contoh. Contoh buku yang Bapak cetak tahun 2022 di bulan Januari yang lalu. Ini dibagikan untuk semua siswa. Dipelajari ini buku panduan ilmu tajwid ini sebagai pedoman nanti kalian belajar materi tentang Al-Quran supaya paham dan bisa. Nah, ini nanti untuk sementara di Bapak kasihkan sesuai nanti kelompok ini nanti dipelajari ya. Setelah kita membaca, nanti kita mengartikan ayat. Setelah mengartikan ayat, kemudian nanti siswa berdiskusi berkelompok, ya, dibagi kelompoknya. Setelah itu silakan kalian berdiskusi, pecahkan beberapa permasalahan bagaimana cara membaca dan artinya tentang surat Al-Ma'un.
satu. Perhatikan setiap yang ada tanda baca ini mengandung hukum bacaan ya. Ini harus dibaca apa, ini dibaca bagaimana. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Ayat kedua. Adzalikal ladzi yad'ul yatim. ويمنعون الماعون. Bagus. Nah itu di depan layar itu kelihatan tidak ada tanda-tanda garis di bawah. Itu untuk bisa membedakan hukum-hukum bacaan ini harus dibaca. Yang biru, yang bergaris biru itu dibaca panjang. Yang bergaris hijau-hijau. Huruf mat ada berapa? Atau birit Pak? Ya. Tiga. Ada tiga. Satu. Alif pai sabada jabar. Dua. O pai sabada p i j. Tiga. Ya piwo ya pai sabada j i p. Bagus, pintar, bertepuk tangan. Nah, itu yang disebut dengan mantobi. Nih, sini, Bapak kasih reward. Sini. Mau permen? Mau berapa? 5. Banyak-banyak amat. Satu aja. Kan nanti sampai selesai. Terima kasih ya. Bagus. Jadi mantobi itu adalah hurufnya ada di alif, wawu, iya. Alif mati karena harkat fathah. Wawu mati karena harkat doma. Iya mati karena harkat kasrah. Tadi sudah Bapak peragakan bacaan panjang dan pendeknya. Untuk lebih lanjut kalian coba dengarkan nih. Supaya kalian lebih memantapkan bacaannya. Kita dengarkan bersama-sama. Di sini ada sebuah audio. Tolong perhatikan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, jelas nggak kedengaran? Setiap di akhir ayat selalu dibaca panjang. Biddin, yadu, ya. Ini ada bacaan yang panjang sekali nih. Yuro. Berapa harakat ini? 6 harakat. Hukum bacaannya dinamakan apa? Ini yuro. Ada yang tahu? Apa? Betul. Sini apa sini? Nih Papa kasih hadiah nih. Mad apa? Mad wajib mutasil. Bagus, tepuk tangan. Pintar.
Kemudian setiap bacaan ada huruf iya mati atau waw mati karena harkat fathah, itu bacaannya disebut hukum bacaan apa? Apa? Sini. Hukum bacaan hadir bang pinter. Aduh, cantan yang tadi buka. Nah, seperti ini nih. Ya. Kita barusan telah membaca bersama-sama QS Al-Maun. Nanti ada praktek. Ya. Prakteknya kalian harus bisa membaca, melafalkan QS Al-Maun sesuai dengan kaidah tajwidnya. Sekarang kita mengetahui makna. Nah, silahkan peserta didik semuanya baca dulu dari Bismillah, tapi yang dibaca artinya sampai ke bawah. Silahkan baca dulu. Ayat ke-1 surat Al-Maun ini menjelaskan tentang pertanyaan. Allah bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah? Allah bertanya, apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Jawab di sini pada ayat yang kedua. Tolong diperhatikan materi. Yang pertama, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim ini maksudnya adalah apabila orang anak yatim disakiti, dihina, didolimi, itu termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Yang kedua, artinya dan orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin, itu termasuk juga orang yang mendustakan agama. Ayat yang keempat, di situ Allah menyebutkan maka celakalah. Celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat. Orang yang sholat sudah celaka, apalagi tidak sholat. Bisa dipahami arti ini? Dari setiap ayat harus tahu artinya. Kalau qawailul lil musallin artinya ini, ayat kelima artinya ini, ya. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Selanjutnya, anak-anak, sekarang kita belajar berdiskusi. Kelompok, kita bagi kelompok sekarang. Mau dibagi berapa kelompok? Apa tidak? Silakan ambil mejanya. Buat kelompok masing-masing sekarang.
Satu. Sama. Ini kelompok berapa? Oh, ini sudah kali 4 ya. Ini kelompok 1. Silakan diskusikan kembali. Sama. Silakan. Dari buku paket yang tadi, buku paketnya dibuka kembali. Ini buku paketnya sudah ada kan? Anak-anak, ini. Sambil nanti kalian berdiskusi, nanti ini diisi. Nah, ini lembar kerja ini diisi ya. Dikerjakan secara kelompok ya, ditulis oleh salah seorang. Nih, beri nama. Yang diberi garis di bawah ini harus dibaca dulu. Panjang. Panjang. Ini harus dibaca apa? Namanya? Tinggi.
القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة Setelah ini kita akan mengevaluasi di akhir materi ini. Bapak mengevaluasi secara individu berupa tes lisan. Nanti satu orang ke depan dipanggil sesuai absen. Erik, tolong dibantu meja. Kursinya tolong diambilin, Rik. Kursi yang itu, Rik. Siap. Nanti bagi yang di absen dipanggil di depan taruh, Rik. Nah, kita evaluasinya berbentuk tes lisan dengan satu orang maju ke depan ya, sesuai berdasarkan absen. Yang pertama, Bapak panggil Asna Tolibah ke depan. Silakan, ini dibuka, tolong dibaca surat Al-Ma'un sesuai panduan dan materi tadi, harus sesuai dengan kaidah bacaan panjang pendeknya ya. Siap, Asna? Siap. Yang lain juga harus siap. Nah, ini. Coba bacaannya agak dikerasin. Neng Asna, ya. Ya. Saud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'uul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Dah, terima kasih. Selanjutnya Audi tampil ke depan, baca surat Al-Ma'un. Saud dulu. Yang keras, Audi, kerasnya. Siswa yang terakhir, Jamra, tampil ke depan untuk membaca PS Al-Ma'un. Kamu dulu. Kerasin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Maaf, ini sebentar, diulangi ya. Selanjutnya ini. Nah, ini Bapak langsung ini lupa. Ulangi dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
Fadalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dah, selesai. Alhamdulillah anak-anak, pada pertemuan kali ini usai sudah setelah Bapak evaluasi dari kerja kelompok, hasil kerja kelompok kalian dan dari barusan evaluasi tes lisan, ini dirata-ratakan nilainya mencukupi nilai KKM 76 ya. Alhamdulillah. Dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan di awal, bahwa semua siswa sudah mencapai KKM-nya dan semua siswa sudah hafal, 95% sudah hafal sesuai bacaannya lancar dan sudah mengetahui arti dari QS Alma. Oh, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Tolong perhatikan sebelum kita pulang ya, sebelum kita beres-beres dan rapi-rapi alat tulisnya, ini Bapak akan memberikan tindak lanjut pembelajaran ini. Nanti tolong ini dikerjakan di rumah ya. Ini ada tugas di rumah. Di tugasnya ini tugas kelompok juga sama dengan soal yang berbeda. Nanti ini dikumpulkan minggu depan pada pertemuan kedua ya. Dibaca dulu petunjuknya. Di sini ada jawabannya. Lembar jawabannya langsung ditulis di sini. Ya. Ini kelompok sesuai yang barusan kayak tadi, tapi di mana? Pekerjaan rumah. Dikerjakannya di rumah, ya. Ya. Ini belajar tentang qiyas al-ma'mul. Ini Bapak berikan kesimpulan dulu ya. Tolong dengarkan. Kesimpulan dari belajar Quran qiyas al-ma'mul ini adalah artinya adalah menggambarkan tentang orang-orang yang mendustakan agama berdasarkan al-ma'mul itu ada 5. Yang pertama apa tadi? Orang yang mendustakan agama itu apa? Yang pertama, menghardik anak. Yang kedua, tidak memberi makan. Yang ketiga, orang yang lalai pada sholat. Yang keempat, berbuat riya. Yang kelima, enggan memberi bantuan kepada orang lain. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, dari bacaan sudah oke, sudah pada bagus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya sebagai tindak lanjut tadi tugasnya tadi tolong dikerjakan ya. Nah, minggu depan kita akan belajar masih tentang qiyas al-ma'mul dengan materi yang sama, hanya saja tujuan dan indikator IPK-nya yang berbeda. Untuk minggu depan menulis Quran surat Al-Ma'un dan membedah lebih dalam isi kandungan serta hikmahnya. Untuk minggu yang akan datang nanti dengan materi yang sama tentang Al-Ma'un ya. Baik anak-anak, sudah sekian dari Bapak. Cukup sekian. Sebelum kita berdoa, silakan alat-alat tulisnya dikumpulkan, masukkan ke dalam kelas masing-masing. Dan untuk buku panduan bersiap semuanya ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Jabrak. Belum pulang, mari kita baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf dari segala kesalahan dan kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ulangnya tertib dari 1, 2,